Baik, sebelum mulai kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ditenangkan hati dan pikirannya, disampaikan harapan dan impiannya, dimampukan menyelesaikan kuliah tepat waktu, selalu diberikan kesehatan beserta keluarga, rezeki yang berkah dan melimpah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya? Sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Ternyata kita kuliahnya online ya. Saya kira minggu depan karena saya udah menjadwal minggu depan. Oh ya, minggu depan itu kita kemungkinan online lagi ya. Karena saya penugasan visit ke Kabupaten Serang itu minggu depan. Jadi nanti teknisnya apakah kita gabung lagi atau tidak itu nanti saya kabarin aja ya. Saya kan nggak tahu nih nanti minggu depan itu. Kadang-kadang kan kalau situasi seperti tadi ternyata kan hujan deras ya. Kadang-kadang ada mahasiswa yang minta di kelas itu minta di online kan karena hujan deras misalnya. Jadi nanti berkabar aja ya. Kita pasti online, cuman apakah digabung lagi pada jam yang sama atau berbeda nanti tolong nanti saya komunikasikan lagi. Kita Baik, Bu. langsung, oh ya ini kadek ya. Kita langsung share screen aja ya. Kelihatan nggak? Udah kelihatan? Kelihatan. Udah ya. Oke, baik. Nah, kita sekarang masuk di sesi 3 ya, yaitu komponen sistem informasi akuntansi. Kalau kemarin sesi 1 sama sesi 2 itu konsep. Nah, sekarang ini kita sudah mulai berangkat ke apa ya, perlengkapan atau peralatan apa aja sih yang harus kita perlukan untuk nanti bisa memahami tentang sistem informasi akuntansi. Tujuannya apa sih kita belajar ini? Ya, karena kita bicara soal komponen sistem informasi akuntansi atau SIA, maka kita yang pertama adalah mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan tentang komponen SIA tersebut. Kemudian mengaitkan komponen SIA dengan proses bisnis dari yang minggu lalu ya, supaya match, ngelingkan alur bisnisnya seperti apa, komponen yang diperlukannya seperti apa, dan memahami peran teknologi, data, dan pengendalian dalam SIA yang sesuai atau tepat guna ya. Tadi saya ketutup soalnya nih. Sistem informasi akuntansi, kalau secara definisi, ini udah sering dengar kan ya di awal-awal juga kita sudah sering singgung ya. Sistem itu adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kenapa sistem dibuat? Sistem ini dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi. Jadi kan makanya dibuat sistem kan untuk otomatisasi ya, mengotomasi, membuat lebih sederhana, bisa jalan sendiri, autopilot, nggak harus apa namanya, nggak harus diulang-ulang, prosedurnya sudah otomatis jalan sendiri. Dari definisi ini, pengertian umum sistemnya berarti kita ambil yang pertama dari definisi tadi ya, setiap sistem terdiri dari unsur-unsur dan unsur-unsur tersebut merupakan bagian yang terpadu dari sistem yang bersangkutan. Unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan dari sistem dan suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar. Oke, sebentar.
Nah, berikutnya adalah, saya geser-geser dulu ya, nggak kelihatan ketutup. Sistem informasi akuntansi. Terkait dengan sistem informasi akuntansi, secara sederhana kita bisa definisikan begini. Sistem informasi akuntansi itu adalah sistem yang mencatat, mengolah, dan menghasilkan informasi keuangan untuk mengambil keputusan. Jadi, sistem informasi akuntansi itu seperti mesin yang mengubah transaksi sehari-hari menjadi sebuah laporan keuangan, ya kan? Ditransformasikan menjadi sebuah laporan keuangan. Hmm. Nanti kita di dalamnya mengulas tentang unsur-unsur dari sistem informasi akuntansi, seperti people, kemudian prosedur, dan sebagainya. Jadi, SIA ini adalah sistem yang dibentuk dari elemen yang saling terhubung, menangani transaksi yang terjadi secara berulang, dan menghasilkan informasi keuangan yang bernilai. Sistem akuntansi versus sistem informasi akuntansi. Sistem akuntansi ini lebih dimaknai sebagai sistem pembukuan tradisional. Fokusnya pada clerical tadi, aktivitas clerical. Fokus formulir, pencatatan, rekap voucher-voucher, dan sebagainya. Sedangkan sistem informasi akuntansi fokusnya pada proses, data, dan teknologi. Jadi, sistem informasi akuntansi itu adalah penggabungan di antara akuntansi dengan sistem informasi. Nah, komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu people atau orang-orang. Ini adalah orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut untuk melaksanakan berbagai fungsi. Ada orang yang menjalankan sistem. Contohnya siapa sih? Contohnya itu admin, kasir, akuntan. Nah, orang-orang ini kalau kita analogikan apa ya, sebuah restoran. Nah, ini adalah kokinya di dapur, dia yang mengolah, ya kan? Inti dari restoran itu adalah menjual makanan. Nah, si koki inilah yang mengolah bahan makanannya. Kemudian yang kedua adalah prosedur, baik yang manual maupun terotomatisasi, yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi. Nah, prosedur ini apa sih? Prosedur itu adalah step by step, langkah-langkah atau aturan kerja atau mekanisme kerja atau ada istilah lain apa ya? Hmm, ya, atau kata lainnya SOP juga ya, Standard Operating Procedure, step by stepnya. Contohnya adalah bagaimana cara mencatat penjualan, kemudian bagaimana sih alur persetujuan sebuah pengeluaran, kan nggak bisa tiba-tiba ya sebuah pengeluaran itu disetujui, ya kan? Ada tahapan-tahapannya sebagai bagian dari tujuan pengendalian. Nah, kalau kita nyambung sama yang tadi, bahwa people, peran people ini kita contohkan sebagai koki di dapur restoran, ini adalah seperti resep makanan. Jadi resepnya itu harus apa dituliskan langkah-langkahnya seperti apa, kuantitinya, beratnya, terus apa ya, sampai takarannya gitu, sedetail mungkin agar hasilnya konsisten. Lanjut ke komponen yang ketiga, yaitu data. Data tentang proses-proses bisnis organisasi. Data ini berupa data mentah. Data mentahnya berupa apa? Berupa transaksi ya. Jadi yang diambil ini adalah data-data mentah. Contohnya adalah nota penjualan, bukti transfer, invoice, dan sebagainya. Ya, kalau tadi udah ada kokinya yang mengolah, ada resepnya, maka data ini adalah bahan-bahan utamanya. Kalau di restoran ya mungkin bisa beras, bisa sayur mayur, bisa daging, dan sebagainya.
Kemudian yang keempat itu adalah software. Software yang dipakai untuk memproses data organisasi. Kalau kita ilustrasikan, software ini kan eh, perangkat lunak ya, lebih ke aplikasi untuk mengolah data. Kalau terkait dengan sistem informasi akuntansi ini yang paling sederhana itu apa sih? Software yang bisa digunakan untuk mengolah data akuntansi. Kita coba, halo, ada orangnya nggak ya? Aplikasi paling sederhana. Apa? Excel, Iya, Excel. Siapa nih? Haris ya, Haris Algibran. betul Bu. Excel. Itu yang paling sederhana. Kalau sekarang kan banyak ya, ada apa sebelumnya akurat, sekarang yang lagi booming Odoo, ya kan? Kalau kita sambungin nih, kalau tadi people-nya itu Koki dan seterusnya. Nah, berarti software ini apanya ya? Berarti software ini adalah alat masaknya. Ya kan, bisa kompornya, bisa blendernya, karena dia alatnya. Berarti menyimak nih ya yang menyimak Haris. Kemudian berikutnya adalah infrastruktur teknologi informasi. Ini termasuk komputer, peralatan pendukung lainnya, dan peralatan untuk komunikasi jaringan. Contohnya tadi jelas ya kalau untuk perangkat AI ini ada server, internet, dan sebagainya. Jadi kalau dianalogikan tadi ada koki, ada bahan-bahannya, ya ini berarti ya tempat masaknya, dapurnya, gitu kan? Jadi gambaran alur SIA ini secara sederhana tadi dari transaksi yang kemudian dicatat lalu diproses untuk dibentuk atau ditransformasikan menjadi sebuah laporan. Oke. Kalau ada pertanyaan disampaikan aja ya. Berikutnya, berikutnya apa? Berikutnya adalah pengendalian internal. Hmm. Terkait dengan pengendalian internal, sering dengar nggak? Apa sih itu pengendalian internal? Ada yang pernah dengar? Apa sih maksudnya pengendalian? Kendalikan diri. Pada saat kemarin kita bulan puasa, kita semua sibuk melakukan pengendalian internal ya nggak? Sekarang kita kita ke konteks sistem ya. Apa itu pengendalian dalam sistem? Sederhananya, fungsi pengendalian itu adalah cara memastikan semua berjalan benar, aman, dan sesuai aturan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan, mencegah kecurangan, dan mencegah data yang apa salah saji. Menjamin data yang disajikan itu tetap benar. Kita bayangkan coba. Bayangkan sebuah rumah ada pintu, ya kan? Bisa keluar, bisa masuk, ya enggak? Tapi juga ada kunci supaya tidak sembarang orang bisa masuk. Ada CCTV untuk memantau. Ada aturan rumah, siapa saja yang boleh masuk. Nah, itu semua adalah bagian dari pengendalian. Sampai sini jelas ya? Jadi tanpa pengendalian, kalau kita analogikan tadi rumah ya kan, ada pintu, ada CCTV, ada aturan rumah, ada kunci. Berarti kalau tidak ada pengendalian, tanpa pengendalian barang bisa hilang. Tidak tahu siapa yang masuk keluar. Kalau terjadi sesuatu, apa siapa saja bisa jadi suspek kalau seperti itu, ya kan? Nah, dalam sistem informasi akuntansi, data itu adalah merupakan barang berharga.
sistem itu adalah rumahnya. Dan pengendalian itu adalah kuncinya, CCTV-nya, dan aturannya. Mudah-mudahan bisa lebih dipahami ya. Nah, terus fungsi pengendaliannya dalam komponen SIA ini apa sih? Kalau kita kaitkan dengan yang tadi ya. Sebentar, sebentar. Kalau kita kaitkan dengan manusia, tadi kan ya komponennya ya, tidak semua orang boleh punya akses ke semua data. Ya enggak? Bayangkan coba kalau semua orang punya akses ke semua data, apa jadinya? Waduh, bisa diedit lah segala macam, jadi bocor di mana-mana. Jadi hanya admin yang boleh dan apa key person tertentu. Prosedur. Kalau kita kaitkan dengan prosedur itu ada aturan kinerja, aturan kerja. Berarti setiap transaksi itu wajib ada buktinya. Data terkait sama data. Tadi kan ada data yang ketiga ya, itu harus akurat, lengkap. Tidak boleh ada transaksi tanpa nominal. Jadi ada transaksi tapi angkanya kosong nggak bisa, ya kan? Kalau udah pakai sistem nggak bisa ya, betul-betul kesari. Ada sistem kontrol melalui software, karena pada saat menggunakan software kan ada login user, ada pembatasan akses, ada jejak audit atau audit trail. Dari sisi teknologi juga data tersimpan dengan aman, bisa di backup, kemudian eh, server juga jadi salah satu apa ya media yang aman untuk keamanan data. Kalau ada pertanyaan disampaikan aja ya. Nah, terus kalau kita ngomongin pengendalian dalam akuntansi, kan tadi dalam konteks akuntansi dan versus sistem informasi akuntansi. Ini bagian penting yang sering tertukar nih, dan mungkin ini akan jadi pertanyaan pada saat nanti kalian UTS. Jadi ini harus jadi perhatian nih. Kira-kira bedanya apa sih pengendalian dalam akuntansi dan sistem informasi akuntansi? Kalau dalam, coba ada yang mau berpendapat nggak? Kayaknya pada anteng banget ya kalau kalau kelasnya online. Oh, anteng nih ya. Tapi nyimak ya, mencatat kalau diperlukan karena dalam apa tuh materinya mungkin nggak selengkap yang disampaikan. Nah, pengendalian dalam akuntansi ini fokusnya adalah pada kebenaran dari laporan keuangan. Jadi kebenaran dari laporan keuangan itu penting, Kak. Sebab kalau salah saji materi, wah itu parah ya. Jadinya nanti menyesatkan. Tidak boleh salah catat, harus sesuai standar akuntansi, belum lagi ada rekonsiliasi. Jadi intinya adalah angkanya harus benar. Sedangkan pengendalian dalam sistem informasi akuntansi itu fokusnya lebih luas. Seluruh sistem, ke orangnya, proses, teknologi, data, dan sebagainya. Nah, contoh, siapa aja yang boleh input? Sistemnya kira-kira bisa diretas atau enggak? Datanya bisa dikotak-katik atau dirubah sembarang atau tidak? Jadi intinya adalah sistemnya harus aman dan handal, bisa dipertanggungjawabkan. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Gak ada pertanyaan nih, Anteng. Aman, Bu. Aman ya? Oke. Jadi sistem informasi akuntansi itu adalah orang, prosedur, data, software, teknologi tadi ya. Dari komponen-komponen tadi yang tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi keuangan yang berguna. Saya sedikit percepat ya. Udah nggak pasang bukunya. Nah, berikutnya adalah kita masuk di komponen yang pertama ya. Kita bedah sedikit-sedikit aja, tapi singkat kok.
Yang pertama itu people tadi, manusia. Pihak yang terlibat dalam sistem informasi akuntansi adalah user operasional, kemudian manajer, analis sistem, programmer, dan auditor. Komponen yang kedua itu adalah prosedur. Prosedur tadi kan langkah-langkah, ya kan? Ini adalah urutan aktivitas yang terstruktur, menjamin transaksi diproses secara konsisten, alur prosedur langkahnya baku, ya baku. Jadi tidak berubah-berubah atau tidak fleksibel. Jadi memang dia kaku dan rigid, dapat bersifat manual maupun terotomatisasi. Jadi kalau sistemnya lagi down, misalnya nih mati lampu, nah dia punya prosedur-prosedur manualnya. Berikutnya adalah kalau kita tadi sudah sampai di dua komponen ya. Nah, nanti kita akan lebih banyak ngulik-ngulik di komponen ini adalah tentang sistem dan prosedur. Konsep dasar sistem informasi akuntansi ini lebih cenderung ke siklus informasi akuntansi di proses, ya kan, secara keseluruhan. Nah, tadi sudah disinggung tuh. Ada input, ada proses, ada output. IPO ya. IPO dalam sistem informasi itu input, proses, output. Tapi kalau IPO dalam istilah akuntansi itu initial public offering. Artinya apa namanya perkenalan pertama di lantai bursa. Jadi ketika dia mulai sahamnya go public gitu kan. Jadi IPO di sistem itu maksudnya ini. Tapi kalau IPO di dalam akuntansi aja itu beda lagi maknanya. Pada saat input misalnya ada bukti transaksi, kemudian disimpan di file, kemudian lanjut ke proses yaitu penjurnalan dan masuk ke dalam buku besar, ya kan? Ada buku besar pembantu. Kalau misalnya klien ada 10 ya masuk ke modul masing-masing, ke buku besar masing-masing. Outputnya adalah laporan keuangan. Nah, kalau prosedur itu adalah serangkaian langkah-langkah yang detail. Contohnya seperti ini ya. Ini ada flowchart pembelian tunai. Supplier mengajukan penawaran. Supplier ini kan dari mulai start, kemudian dia, saya zoom ya, dia apa namanya mengirimkan SPH, surat penawaran harga, ya kan. Nah, kemudian dikirim ke bagian pembelian. Nah, SPH-nya, kemudian masuk ke sistem diproses meminta daftar barang. Nah, ini adalah formulir daftar barang. Ini lambang formulir. Udah belajar flowchart kan ya? Kemudian formulirnya dikirim ke gudang. Nah, di daftar gudang lalu dicek ke sistem membuat daftar barang yang ada. Lalu keluarlah daftar barang yang ada, gitu kan? Ini adalah prosedur. Jadi serangkaian proses yang detail. Kita nggak banyak-banyak bahas ini ya. Yang penting bisa tahu sistem itu adalah kerangka utamanya, sedangkan prosedur adalah langkah-langkah terperinci. Kita lanjut. Nah, berikutnya adalah perbedaan sistem dan prosedur. Sistem itu adalah satu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan prosedur adalah urutan kegiatan clerical. Biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Kan langkahnya muter terus kan? Jadi, sistem itu adalah jaringan prosedur terpadu, sedangkan prosedur itu tadi langkahnya. Nah, fokusnya SISFO, sistem informasi, adalah merancang sistemnya, bukan sekadar prosedurnya. Jadi, kalau di teknisnya, nanti mungkin akan lebih meminta advice dari bagian accounting. Tapi, si bagian developer atau bagian rancangan sistem ini dia yang mendesain gambaran sistem itu berjalan seperti apa. Nah, kita lanjut ke komponen 3 yaitu data. Data dalam SIA ini data transaksi ya, artinya bisa data penjualan, pembelian, gaji dan sebagainya. Ada juga data master, modul-modul tadi kan.
pelanggan, akun, akun banyak akun pasti ya, akun-akun lainnya, kemudian pemasok ya akun aja banyak kan. Kemudian data historis itu data-data lampau. Data ini adalah aset penting organisasi, jadi harus dikelola dengan baik. Nah, komponen 4 tadi software berfungsi untuk memproses transaksi, mengelola database, menghasilkan laporan informasi. Tadi kita sudah singgung ya, contohnya sistem akuntansi, ERP. Mengapa kita perlu mempelajari SIA atau Sistem Informasi Akuntansi? SIA yang efektif penting bagi keberhasilan jangka panjang organisasi manapun. Iya, tentu. SIA berfokus pada pemahaman cara sistem akuntansi bekerja. Bagaimana cara mengumpulkan data tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan pihak manajemen untuk menjalankan organisasi tersebut. Kalau kita analogikan SIA ini, ya kenapa sih? Ini sebagai dashboard mobil. Bayangkan ketika kita sedang nyetir mobil nih, kita tidak hanya butuh mesin kan supaya operasional jalan, ya enggak? Kita juga butuh dashboardnya. Coba bayangin, kalau mobil cuma butuh mesinnya aja buat jalan. Jadinya mobil-mobilan. Apa bom bongkar? Serius-serius banget coba. Ini serius, nyimak, atau minyak? Ya, coba. Kalau kita punya mesin, berarti kan itu hanya operasional aja supaya jalan. Tapi kita nggak punya dashboard. Bayangin. Sedangkan dashboard ini, di dashboard ada apa aja? Ada speedometer untuk mengukur kecepatan, ada indikator bensin, ya kan? Ada lampu peringatan. Tanpa dashboard, mobil ini atau kita atau perusahaan ini bisa tetap jalan. Tapi beresiko besar, ya nggak? Karena nggak bisa ngatur kecepatan, berbahaya kan? Nggak ngerti itu mesinnya bermasalah atau tidak, ya kan? Bahaya itu kan. Jadi SIA itu sama dengan dashboard bisnis yang bisa menunjukkan kondisi keuangan, memberi sinyal jika ada masalah, membantu mengambil keputusan. Mengambil keputusan bagaimana? Apakah itu mobilnya atau perusahaannya bisa harus lanjut, berhenti, atau perlu melakukan perbaikan dulu? Kalau kita analogikan sistem informasi akuntansi ini sebagai sistem saraf tubuh manusia nih, mata bisa digunakan untuk melihat, otak untuk memproses, tangan untuk bertindak. Semuanya terhubung ke sistem saraf. Bisa dibayangkan kalau sistem saraf rusak, informasinya tidak sampai, responnya juga salah. Jadi SIA itu adalah sistem saraf dari organisasi. Transaksi itu sama dengan stimulan-stimulan ya, atau rangsangan-rangsangan. Kalau di sistem saraf kan, ketika misalnya ketusuk duri, wah baru tuh terasa, ya kan? Berarti sarafnya berfungsi. Nah, SIA ini sebagai pengolah informasi dan manajemen itu sebagai pengambil keputusan. Kenapa penting SIA ini dipelajari? Karena tanpa SIA, keputusan akan berdasarkan feeling, bukan data. Risiko fraud jadi tinggi, banyak celah ya. Kemudian sulit kontrol keuangan dan tidak tahu kinerja sebenarnya. Sedangkan dengan SIA, informasi jadi akurat dan cepat, pengendalian internal lebih kuat, mendukung good governance, apalagi good governance ini saat ini terutama untuk perusahaan besar, apalagi sudah TBK ya, GCG itu utama, ditambah lagi ESG, Environmental, Social, and Governance. Itu ada indikator penilaiannya. Dan memudahkan audit serta evaluasi. Berikutnya adalah peran SIA dalam rantai nilai atau value chain. Rantai nilai organisasi terdiri dari 5 aktivitas utama. Yang pertama, inbound logistik. Kayaknya
temuan pertama kita udah ada tuh gambar skemanya ya. Mungkin nanti bisa lihat lagi di sesi yang pertama ada gambar skemanya yang lingkaran besar itu. Inbound logistik ini adalah pengadaan bahan baku. Menurut Michael Porter nih, pakar klasik manajemen pemasaran, inbound logistik adalah aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan, dan pengelolaan bahan baku dari pemasok. Kemudian value chain yang kedua itu adalah rantai nilai ya, yang kedua operation. Yang ketiga operation ya, operasionalnya. Yang ketiga adalah outbound logistik, distribusi produk. Nah, menurut Michael Porter juga, outbound logistik ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penyimpanan dan distribusi produk, mau yang sudah jadi atau setengah jadi atau hampir jadi ya, sama ya mas, setengah jadi ya. Kan ada tuh kan, eh, contoh deh, perusahaan komputer itu kan juga tidak merakit keseluruhan kan. Ada yang bagian buat mouse-nya aja, ada yang buat keyboardnya aja, kemudian eh, dirakit jadi satu gitu kan. Jadi perusahaan yang berbeda-beda. Ini dari produsen distribusi produknya yang setengah jadi atau sudah jadi sampai ke pelanggan. Kemudian value chain berikutnya adalah pemasaran dan pelayanan. Di pelayanan ini ada yang disebut dengan apa ya, pelayanan purna jual. Jadi ini pelayanan yang diberikan setelah pelanggan tersebut menjadi customer. Tujuannya apa sih adanya pelayanan purna jual itu? Untuk menjaga supaya customernya itu loyal ya dan akan melakukan pembelian kembali. Karena dijaga apa ya, hubungan emosionalnya, loyalitasnya. Jadi supaya kalau di pemasaran tuh ada materi apa ya namanya saya lupa. Tapi mencetak memori ingatan di otak belakang si konsumen. Jadi seperti ini bukan mental block ya, lawannya mental block. Jadi supaya eh, brand image-nya itu kuat. Makanya banyak banget kan iklan-iklan. Oh, jadi orang bisa ngenalin dengan, oh kalau iklan ini berarti ini iklannya si ini. Iklan ini jadi cuma sekilas aja udah langsung bisa dikenali. Kita lanjut ke komponen kelima, infrastruktur TI. Meliputi hardware, jaringan, perangkat pendukung, scanner, server, storage, dan sebagainya. Tanpa infrastruktur, SIA tidak dapat berjalan. Ya kan, namanya juga sistem kan, pasti butuh alatnya. Komponen yang keenam ya, pengendalian bertujuan untuk melindungi aset dan data, menjamin keamanan informasi, dan mencegah kesalahan dan kecurangan. Pengendalian atau kontrol dalam SIA ini adalah proses memastikan kegiatan berjalan sesuai prosedur ya. Tadi sudah sebenarnya melindungi aset, menghasilkan informasi yang andal. Contoh pengendalian, kalau tadi kan kita singgung-singgung pengendalian itu kan apa ya, analogi ya. Contoh pengendalian itu seperti apa sih? Adanya otorisasi transaksi. Jadi transaksi itu boleh dieksekusi setelah diotorisasi, disahkan. Misalnya ada paraf, ada stempel, kemudian ada pemisahan tugas. Bagian penerimaan uang dengan bagian pembayaran itu adalah bagian yang berbeda. Audit trail dan backup data. Berikutnya adalah komponen utama sistem informasi atau blok sistem informasi. Ini ada masukan, model atau proses, keluaran, teknologi, basis data, dan pengendalian. Blok sistem yang pertama, blok masukan. Input block adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi beserta metode dan media yang digunakan untuk menangkap dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Oh, ada yang kehapus, Kak, sengaja kayaknya. Sedangkan blok model ini terdiri dari model atau proses ya. Terdiri dari logika matematikal model yang mengolah masukan dan data yang disimpan dengan berbagai macam cara untuk memproduksi keluaran. Misalnya, ketika didesain sebuah sistem informasi tentang laba, maka secara matematis, logika matematisnya harus clear. Laba itu terbentuk dari pendapatan dikurang biaya. Nah, jadi harus bisa diterjemahkan apa
alur logika matematikanya. Supaya apa? Supaya fungsi komputasinya, fungsi menghitungnya jalan. Kemudian berikutnya blok keluaran atau output blok berupa informasi yang bermutu dan dokumen untuk semua tingkat manajemen dan semua pemakai informasi baik intern maupun ekstern. Keluaran keluaran ini seperti laporan ya, merupakan faktor utama yang menentukan blok-blok lain dalam satu sistem informasi. Jika keluaran tidak sesuai dengan kebutuhan pemakai informasi, perancangan blok masukan model teknologi, basis data dan pengendalian tidak ada manfaatnya. Jadi outputnya harus sesuai. Kemudian blok teknologi ini untuk menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran. Blok basis data merupakan tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan informasi. Dan blok pengendalian ini untuk melindungi semua informasi dari bencana dan ancaman, seperti bencana alam, bencana apa, maksudnya kebakaran ya, kecurangan, kegagalan sistem, kesalahan dan penggelapan, penyadapan, ketidakefisien, sabotase dan kejahatan. Berikutnya adalah pelindungan sistem informasi. Dalam pelindungan sistem informasi ini penting. Kenapa? Karena ini merupakan penggunaan sistem pengelolaan catatan. Kalau catatan-catatannya ini tidak bisa dijaga dengan baik, bagaimana bisa dilakukan audit trail, ya kan? Karena ketika dilakukan audit trail pasti dicocokin nih yang manual sama yang by system. Apakah sesuai? Nah, kalau tidak cocok kan berarti kan ada celah tuh. Dan ini merupakan penerapan dari pengendalian akuntansi itu sendiri. Pengembangan rancangan induk sistem informasi, pembuatan rencana darurat apabila sistem informasi gagal, penerapan prosedur seleksi karyawan, ini bagian dari pelindungan sistem informasi ya. Pembuatan dokumentasi lengkap tentang sistem informasi yang digunakan perusahaan, perlindungan dari bencana api dan putusnya aliran listrik, membuat sistem penunjang untuk mengantisipasi kegagalan sistem informasi yang digunakan dan membuat tempat penyimpanan data di luar perusahaan sebagai cadangan, membuat prosedur dan penggunaan alat-alat pengaman, serta pengendalian akses dalam sistem informasi. Jadi kalau kita bicara tentang perlindungan sistem informasi, berarti kita sudah ngomongin tentang mitigasi resiko. Jadi bagaimana jika insiden terjadi, langkah-langkah apa yang harus dilakukan, bagaimana memulihkannya. Nah, jadi ini kan apa namanya, bagaimana recovery disaster, disaster. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Tidak ada? Anteng, lanjut ya, sedikit lagi. Nah, IPO dalam SIA. IPO ini bukan initial public offering ya, input process output. Inputnya apa? Data transaksi tadi, clerical, ya kan, yang rutin, yang berulang. Prosesnya adalah pengolahan dan pencatatan, itu proses. Outputnya adalah laporan keuangan dan manajerial. Nah, basis data dalam akuntansi itu adalah berarti menyimpan seluruh data akuntansi, mendukung integrasi lintas modul. Jadi walaupun berseberangan ada modul ini, ada modul penjualan, modul pembelian, ada modul supplier, ada modul vendor, tapi semuanya bisa terintegrasi dan menjadi sumber informasi bagi laporan. Nah, SIA dan proses bisnis. Kemarin kita sudah singgung nih tentang proses bisnis. Sistem informasi akuntansi ini terkait dengan sistem proses bisnis SIA. Jadi kita akan masuk ke dalam siklus pokok dalam SIA. SIA ini akan mendukung siklus pendapatan, pengeluaran, penggajian, keuangan, ya kan? Komponen dalam sistem akuntansi ya, secara global sebenarnya siklus komponen pokoknya itu nampak ya di sini ya. Ini eh, kita ulas nanti mungkin minggu depan ya. Di dalamnya ada komponen-komponen sistem akuntansi, ada sistem akuntansi pokok, piutang, utang, penggajian dan pengupahan, akuntansi biaya, kas, persediaan, dan aktiva tetap. Kalau di kelas sistem informasi akuntansi sebelumnya untuk yang siap, itu ada tambahan diskusi presentasi penjabaran tentang ini. Untuk kelas sistem informasi yang siswo, saya masih pertimbangkan plus minusnya kalau ngulik-ngulik ke sini gitu ya.
Masih saya pertimbangkan. Berikutnya, SIA dalam organisasi modern. Berarti kalau SIA dalam organisasi modern kita ngomongin tentang ERP, ya kan, terintegrasi. Ya kan? Kalau udah ngomongin SIA modern, semua terintegrasi, saling terhubung, berbasis database, mendukung pengambilan keputusan. Nah, peran Sispo yang tadi saya sampaikan di awal, mahasiswa Sispo diharapkan mampu menganalisis kebutuhan sistem informasi akuntansi, merancang komponen sistem, menilai risiko dan pengendaliannya. Nah, kita sampai di penutup. Penutup ini disajikan supaya lebih nempel ya. Jadi SIA ini adalah sistem terintegrasi, setiap komponen saling bergantung. Fokus SISPO itu pada sistem, data, teknologi, dan kontrolnya. SIA selalu berulang dan selalu menghasilkan jejak data. Apa yang terjadi jika satu komponen tidak bekerja? Nah, bisa stuck ya. Berarti kan kalau stuck harus melanjutkan ke prosedur lainnya, prosedur manual. Makanya ada tadi langkah dalam step yang terakhir pengendalian. Nah, tujuannya apa? Untuk memitigasi jika terjadi risiko dan melakukan recovery. Nah, setelah dimitigasi, ternyata masih terjadi juga nih, sudah dimitigasi. Berarti kan kalau sudah terjadi ya sudah kan nggak bisa dihindari memang terjadi. Mungkin bisa faktor human error dan lain-lain atau mesin error. Nah, kan nggak bisa diem aja kan harus ada tindakan pemulihan. Paradigma dahulu ini akuntansi tradisional hanya pencatatan ya, sekarang SIA. Modern ini adalah pengolahan informasi berbasis sistem. Keenam komponen tidak bisa berdiri sendiri. SIA gagal bukan karena satu komponen, tapi karena ketidaksinkronan antar komponen tadi ya, yang people, prosedur, dan sebagainya. Komponen manusia atau people, ini kesalahan sistem sering berasal dari manusia. Desain sistem harus menyesuaikan kemampuan user. Hubungkan dengan user requirement. Artinya, apa sih kebutuhan dari user? Jadi nggak jalan sendiri, nggak versi sendiri. Jadi supaya tepat guna. Komponen prosedur, prosedur bukan sekedar SOP, tapi logika alur kerja yang akan diotomasi. Sistem tanpa prosedur akan membuat chaos. Jadi sistemnya harus alur logisnya jalan. Kemudian sistem versus prosedur. Kalau kita analogikan, prosedur itu adalah langkah, sistem itu adalah orkestrasi. Jadi kayak kalau pernah nonton kan orkestra yang pegang biola, yang pegang apa lagi ya, yang macam-macam ya, yang pegang apa ini namanya? Ini ada yang nyimak nggak ya? Ini saya jangan-jangan ngomong sendiri nih. Kalau lagi orkestra tuh yang mau pegang apa bassnya, mau pegang biolanya, mau pegang macam-macam alat musiknya, tapi jadi begitu harmoni, jadi satu kesatuan, menjadi iringan musik yang indah untuk didengar. Jadi sistem itu adalah orkestrasi seluruh langkah. Ini penting untuk mindset analisis sistem ya. Komponen data, data adalah aset, bukan produk sampingan. Kesalahan desain data ini akan menciptakan laporan yang salah dan keputusan yang salah. Komponen software, ini software adalah hanya alat, bukan solusi utama, jadi cuma alat. Jadi mau software seperti apa itu hanya alat gitu. Jadi jangan fokus pada alat, tapi fokus pada proses dan alur bisnisnya. Solusi utama, desain sistem, dan pemahaman dari prosesnya. Kemudian infrastruktur dari teknologi informasi. Sistemnya bagus, tapi nggak ada infrastruktur, tidak akan jalan. Infrastruktur berpengaruh pada keamanan dan ketersediaan sistem. Dan keandalan sistem. Jaminan ya, jaminan kualitasnya itu ya dari infrastruktur ini. Pengendalian internal. Perlu ditekankan bahwa pengendalian adalah ciri khas SIA. Jadi bedanya apa sih? Nah, sistem informasi akuntansi ini core utamanya di pengendalian. Tanpa kontrol, SIA tidak bisa dipercaya. Contoh pengendalian SIA ini login user, approval transaksi, audit trail, hubungan dengan risiko fraud. Bukan ya hubungannya ini salah ketik. Kemudian blok sistem informasi. Blok ini sering muncul kembali nanti di DFD, flowchart, dan audit sistem. Konsep klasik IPO, input
proses output, tapi dalam konteks yang modern, input itu berarti data transaksi dan output adalah informasi dan laporan. Basis data dalam SIA itu database menghubungkan semua modul menjadi pusat integrasi dan ini adalah titik temu SIA dengan keilmuan Sisvo. SIA dan siklus bisnis. Nah, kalau SIA itu tidak berdiri sendiri, selalu mengikuti siklus bisnis. Nah, ini adalah pengantar ke sesi kita nanti, sesi siklus transaksi. SIA modern itu seperti SIA saat ini sekarang ya, yang ada Odoo, ERP, Accurate. Ini terintegrasi berbasis ERP, real time, tapi konsep dasarnya tetap sama. Dan pengendalian akuntansi ini berarti sama dengan pengecekan hasil laporan pengendalian SIA itu berarti menjaga proses plus sistem dan plus ahlinya jadi satu rangkai hasil unjuk kerja. Jadilah pengendalian sistem. Jadi SIA adalah sistem terintegrasi. Gagalnya satu sistem maka akan memungkinkan gagalnya seluruh sistem. Oke, kita sudah selesai. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Ibu, saya izin bertanya. Oh ya, silahkan. Resi ya. Sebentar, saya Ya, catat dulu sebelumnya, ya. Sebentar. Tadi sebelumnya siapa sih yang komentar tuh Gil? Siapa tadi ya? Gil Haris Haris apa tadi? Lupa saya namanya. Haris apa tadi ya yang Al Gibran Bu, Al ah? Gibran Bu, Oh, Haris Haris Al Al Gibran, Gibran. Oh, apa Al Gibran Haris? Haris dulu Bu, Oh, Haris Haris Al dulu. Gibran. Haris Al Gibran. Oke. Terus ini siapa yang nanya? resi, Bu. Ya, kita ini aja ya, kita diskusi aja. Silahkan. Sebelumnya, mau make sure apakah suara saya terdengar dengan jelas, Ibu? Iya, terdengar. Resi Andreansah. Ya, silakan. Baik, Ibu izin bertanya. Nah, jika kita melihat ke enam komponen SIA ini, yaitu ada orang, prosedur, data, software, infrastruktur, IT, dan pengendali internal, seringkali perusahaan baru mengalami kegagalan saat implementasi karena adanya ketimpangan antar komponen, Bu. Menurut Ibu, manakah antar keenam komponen ini tersebut yang secara statistik paling sering terjadi titik lemah atau penyebab utama kegagalan sistem? Dan bagaimana cara komponen memastikan agar komponen pengendali internal tetap berjalan efektif saat komponen infrastruktur atau software yang sedang mengalami kendala teknis. Mungkin itu, Ibu. Terima kasih. Hmm. Ya, baik. Siapa Resya ya? Terima kasih. Oke, kita ajak temennya diskusi ya. Oke, siapa yang mau ngasih pendapatnya? Silahkan. Terbuka ini ya, kita diskusi sama-sama ya. Ayo, silahkan. Akan lebih seru ya, karena ini kan case by case ya. Nggak setiap apa? Nggak setiap perusahaan itu mengalami case yang sama. Artinya dari beberapa komponen itu mungkin dia mengalami kendala di komponen pertama, misalnya people. Ada juga yang mungkin mengalami kendala di komponen yang lain. Nah, itu kan beda-beda. Nah, oke, kita diskusi aja. Kira-kira di komponen yang mana ya ini lemahnya? Kalau dia itu perusahaan yang baru berkembang atau baru mulai seperti startup, itu biasanya lemah di mana? Nah, sedangkan kalau untuk apa yang sudah develop ya kan? Nah, biasanya dia punya kendala di mana? Oke, silakan. Ayo dong biar agak seru gitu, jangan diem-diem aja. Ayo yang lain. Tadi kalau Haris itu kelas kelas apa ya? A atau B ya? Izin Bu, kelas A Bu, Kelas A. Kalau Resi kan bener ya? Iya, Ibu. Kelas B, Ibu.
Aris kelas A, Resi kelas B. Ayo, silakan. Ayo teman-teman. Jangan diam-diam aja. Nggak seru kalau diam-diam aja. Oh ya, sebentar. Ngomong-ngomong, tugas yang minggu lalu saya minta itu kok belum ada yang ngirim di grup ya? Halo? Ini Bu, tugas yang mana ya Bu ya? Iya, tugas yang saya minta pendapatnya itu loh. Belum ada yang ngirim di grup ya? Ayo sambil nunggu temennya, jangan diem-diem aja dong. Ayo berkomentar, kan nggak seru dong kalau dari tadi ngomongnya saya aja. Ayo. Ibu izin kalau saya boleh menjawab pertanyaan saya sendiri, boleh nggak menurut saya? Teman-temannya mana nih? Itu masa yang nanyanya nggak apa-apa sih kita diskusi ya. Tapi pertanyaannya bagus memang, bagus banget. Dan mungkin ini kalau dimasukkan ke pertanyaan esai ini juga keren banget, ya kan? Nah, boleh silakan, nggak apa-apa kok. Silakan. Oke, terima kasih Ibu. Eh, menjawab, menurut saya paling yang paling sering terjadi kegagalan adalah yaitu dari orang-orangnya Bu, sumber daya manusia itu sendiri dan prosedur. Alasannya kenapa? Karena meskipun perusahaan itu memiliki software IT, infrastruktur IT yang paling mahal sekalipun, sistem tersebut tidak akan berjalan jika orang-orang yang mengoperasikannya tidak memiliki kompetensi atau justru menolak perubahan. Nah, selain itu, jika prosedur internetnya masih belum rapi atau tidak sinkron dengan sistem yang baru, maka data yang dihasilkan pun akan cacat. Jadi jika teknologi canggih, teknologi akan sia-sia. Jika faktor manusia tidak siap pengendalian internal yang tidak mungkin disiplin. Mungkin itu Ibu Oke, dari orang-orangnya dan prosedur itu sendiri. ya bagus ya jawabannya. Memang betul ya, secanggih apapun sebuah sistem dirancang, kalau orang-orangnya tidak siap, ya useless, ya kan? Ya nggak? Yang lain ada yang mau berkomentar lagi? Halo, setuju nggak pendapatnya Resi? Setuju Kalau Bu, iya, setuju. apa namanya? Nggak usah jauh-jauh. Kita ambil contoh seorang mahasiswa kuliah di mana ya? Kuliah di kampus termahal gitu ya. Misalnya kuliahnya di UPH mahal tuh, atau di kampus paling beken di Jakarta deh misalnya. Tapi orangnya sendiri kuliahnya udah beken, lingkungannya udah oke, tapi orangnya sendiri mentalnya kurang, jiwa fight-nya juga kurang. Pendorong semua pendorong-pendorong itu akan pupus dengan sendirinya ya, sia-sia ya. Ya nggak? Begitu juga sebaliknya. Siapapun yang kuliahnya mungkin di tempat yang paling sederhana sekalipun, tapi kalau orangnya itu sungguh-sungguh, dia sendiri punya jiwa pendobrak, fight-nya, fighting ya orangnya, maka dia bisa melesat dengan sendirinya. Jadi bukan dari mana dia berasal, tapi sekuat apa tekad yang dia bawa dari dirinya sendiri. Itu ya, yang lain-lain sekitarnya memang hanya apa apa namanya tuh? Hanya eh, apa ya, nutrisi-nutrisi ya kan? Apakah nutrisinya itu diterima atau tidak? Itu suplemen-suplemen aja. Itu tergantung bagaimana inangnya sendiri. Yang lain ada yang mau berkomentar lagi? Jadi tadi sebenarnya saya ingin coba supaya kalian pecah dulu nih. Kalau di apa situasi-situasinya mungkin case by case kan berbeda-beda ya. Ada yang mungkin perusahaannya, oh perusahaan saya ini baru berdiri misalkan 3 tahun gitu kan. Oh perusahaan yang ini sudah berdiri lebih dari 5 tahun. Oh yang ini lebih dari 10 tahun. Jadi case by case mungkin dia akan mengalami fase-fase yang berbeda.
Nah, tapi ternyata pada diem-diem aja. Jadi jawabannya Resi kayaknya udah gemes gitu kan. Jadi Resi jawab sendiri dan itu udah langsung ke intinya. Oke, Resi. Yang lain, ayo dong punya semangat hidup atuh. Lemes-lemes banget sih. Hujan ya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, ini nggak ada yang mau bertanya lagi nih. Sayang banget loh, padahal kalau kita ngobrol, sharing-sharing gitu kan, berbagi pengalaman, itu kan seru ya. Oke, baik kalau nggak ada pertanyaan, kayaknya udah pada capek ya. Ini mau lanjut, apa mau udah diem-diem aja nih? Apa mau begini aja? Ada orangnya nggak sih? Diem-diem aja nih. Semua pada off cam ya. Tadi saya sempat lihat Reza buka kamera nih. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan cukupkan. Tapi saya minta di tepat pukul 22 nanti, tugas yang kemarin diberikan dikirim ya. Udah punya grupnya kan? Supaya nanti nggak bertumpuk. Kan kalau tugasnya bertumpuk, nanti postingnya repot. Ada yang kelewat, ada yang lupa. Din Bu, Ya, Haris. eh, boleh di reminder lagi Bu, kemarin, minggu kemarin tugasnya apa ya Bu ya? Wah, tugasnya apa? Aduh. Yang sekretaris, ada yang nulis nggak? Perempuan, siapa yang nulis? Ada yang nulis nggak? Kemarin kita kan lagi ngomongin proses bisnis tuh, ya kan? Kemarin kita ngomongin proses bisnis bukan ya? Bu, izin Bu, Ya. yang tugas diskusi kelompok yang Toyota sama Gojek bukan ya Bu? Oh bukan, kalau itu kan memang untuk diskusi kelompok kan? Bukan, bukan itu. Coba, ayo. Ada yang nyatet nggak? Saya minta ini kan, apa namanya? Kalian apa ya? Tuliskan ya pendapat kalian gimana gitu kan? Jadi kemarin itu yang saya tanya itu tentang pendekatan subsistem SIM. Subsistem itu tentang subsistem ini ada dua. Yang pertama subsistem fungsi keorganisasian, yang kedua subsistem aktivitas. Kemarin analogi saya adalah dalam subsistem fungsi keorganisasian ini contohnya itu ketika dalam pertandingan bola, ya kan? Dalam pertandingan bola itu ada kiper, terus ada apa tuh bagian yang apa sih kemarin tuh kan kalian yang lebih tahu tuh istilah-istilahnya. Ada kiper, terus ada yang masukin bola, kiper bukan sih? Dan Striker, Bu. Oh iya striker. Nah ya kan saya kan kemarin kita analogikannya begitu. Nah, jadi ada fungsi-fungsi dari keorganisasian. Kemudian kalau yang subsistem aktivitas itu adalah alur aktivitas yang mereka lakukan supaya bola itu bisa masuk ke gawang gitu loh. Nah, si fungsi-fungsi tadi, si striker, si kiper, pemain-pemain front end, ya gitu ya. Itu tuh mereka bersinergi melakukan aktivitas supaya bolanya gol masuk ke gawang. Masih ingat nggak? Atau udah lupa juga? Izin Bu, itu yang ini ya Bu, di sesi kedua itu ya Bu, di halaman 9.
Iya, betul. Jadi yang diminta itu adalah jelaskan dua pendekatan tersebut. Kalau saya kan berikannya analogi tuh kan, sederhana aja. Yang kumpulin tugasnya menggunakan PDF bukan, Bu? Iya, betul. Satu kelompok dikumpulin bareng-bareng, itu kan individu ya, tapi per kelompok di kolektif, terus dikirim ke grup. Maaf, Bu, kemarin saya sempat nanya ke salah satu teman kelas. Nah, itu kita pahamnya itu tugas kelompok, Bu. Oh, bukan. Kalau yang tugas kelompok itu yang kasus-kasus loh, Amazon, Gojek, Ya, itu ada dua, yang studi kasus IT, sama just in time. yang Ja, itu. jelas itu yang dua, yang SIM. Nah, saya kemarin sempat nanya, soalnya kan saya juga kurang paham tuh. Saya sempat nanya ke teman saya, terus bilangnya itu untuk tugas kelompok. Dan terakhir saya nanya yang ke ibu pas mau season terakhir itu, yang udah mau selesai, saya nanya untuk deadline tugasnya itu. Oh, yang kemarin Ya, saya pas mau keluar ya. Ya, kalau iya, tugas tanya. kelompok deadline-nya nanti kita eh, menjelang UTS atau setelah UTS. Masih lama ya, kita baru sesi 3 kan. Ya, betul, Bu. Jadi mungkin pemahaman teman-teman kelas saya mungkin itu juga tugasnya itu tugas kelompok kali, Bu. Jadi belum pada mengerjakan. Apa boleh kita minta Oh, deadline tambahan, Bu? oke oke baik. Mungkin bisa ya kalau dikirimnya besok malam jam 10 ya. Jadi masih Ya, cukup Bu. waktu untuk ngolektif jawaban kelompok. Satu kelompok kan harus dalam satu PDF supaya nggak terpencar-pencar. Ya, kasih jawaban ringkas aja. Oke, jelas? Cukup jelas? Bu, maaf mau nanya lagi. Mm-mm. Kenapa? Untuk jawaban berarti dikumpulinnya ke ketua kelas ya, Bu ya? Kelompok. Kan kemarin saya lupa ya, yang katanya satu kelas itu kelompoknya ada 3 itu kelas A atau kelas B ya? Kelas A, Bu. Izin, Bu, kelas A. Ah, Oh, kelas A. Nah, misalnya nih kelas A, satu kelas itu ada 3 kelompok. Berarti nanti yang ngumpulin itu ya 3 kelompok tersebut. Oh, Gitu. Ya. Nah, untuk Bu, tugas diskusi proses bisnis yang just in time, Gojek dan sebagainya, itu nggak usah banyak-banyak ya, maksimal 10 halaman. Maksimal. Kalau misalnya mau izin bertanya, Bu. slide, boleh maksimal 10 slide deh. Ya, oke. Iya, silakan. Kalau Ya, misalkan yang tugas yang jelaskan itu boleh dibagi 3 kelompok yang buat nanti juga nggak, Bu? gimana? Keputus-putus di saya. Kenapa Siti Alma? Suara saya sudah terdengar jelas belum, Bu? Iya, terdengar tadi putus-putus. Untuk kelompok, boleh nggak, Bu, yang tugas ini dibagi sekalian buat kelompok yang 3 itu? Yang ini tuh maksudnya apa ya? Yang ini yang jelaskan dok pendekatan yang Ibu bilang tadi.